Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Evita Soraya, selaku dosen pengampu akademik mata kuliah wawasan pendidikan. Kemudian juga yang saya hormati teman-teman sekalian, dan juga yang saya hormati penonton semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Faik Farul Aziz, mahasiswa S1 Teknik Mesin Universitas Negeri Jakarta, dengan NIM 1520625052. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan membahas analisis pendidikan pada sebuah film yang berjudul Tare Zameen Par, yang merupakan film hasil produksi dari negara India. Alasan saya memilih film ini karena film ini mengajarkan bahwasannya anak-anak memiliki banyak nilai pendidikan yang sangat penting. Karena setiap anak memiliki kemampuan dan kelebihannya masing-masing. Dan juga alasan saya, karena film ini mengajarkan bahwasannya cara kita untuk mengajar setiap anak itu berbeda-beda, tidak harus sama. Kemudian kita memasuki ke bagian analisis adegan penting. Di sini saya akan memberikan 15 contoh adegan penting yang ada di film Tare Zameen Par. Dan kemudian saya juga akan menjelaskan masalah dan teori yang ada di scene tersebut. Dan juga saya akan memberikan gambaran screenshotannya. Pada menit 22.19, guru menghukum siswa yang melakukan kesalahan. Dengan siswanya, kesalahannya adalah memakai sepatu yang kotor. Di sini teorinya adalah metode behavioristik, yaitu metode guru berperan aktif mengatur pembelajaran. Jadi dalam sebuah foto ini kita melihat bahwasanya ada anak dihukum karena membawa atau memakai sepatu yang kotor. Kemudian pada menit 22:52, guru menunjuk siswa untuk membaca. Nah, ini teorinya merupakan teori pendekatan teacher-centered learning. Pada foto ini, bahwasanya dilihatkan Ihsan disuruh baca sama gurunya. Dan ternyata Ihsan tidak bisa membaca. Oleh karena itu, pada menit 23.06, guru meminta muridnya untuk membantu si Ihsan. Dan ini merupakan teori atau metode pembelajaran yang kooperatif. Kemudian masuk ke adegan selanjutnya, adegan di menit 37.40, yaitu dengan guru matematika memberikan ulangan dadakan. Dan itu merupakan teori pendekatan behavioristik. Akan tetapi pada ulangan tersebut, Ihsan itu tidak bisa mengerjakan ujiannya dan hanya bisa mengerjakan satu soal saja. Kemudian pada adegan selanjutnya ada di menit 52.01. Orang tua Ihsan memasukkan Ihsan ke pondok. Dan ini merupakan metode atau teori disiplin dan pembiasaan. Pada adegan ini, Ihsan dipaksakan untuk disiplin dan untuk pembiasaan dirinya agar menjadi lebih dewasa dan lebih mandiri. Kemudian pada adegan selanjutnya ada di menit atau jam 01.03.08, yaitu kemudian ada di menit selanjutnya 58.33. Murid diperintahkan oleh gurunya, muridnya itu Ihsan, untuk menjelaskan arti dari sebuah puisi. Dan ini merupakan teori atau metode guru menjadi pusat pembelajaran. Dan di situ Ihsan menjelaskan puisi dengan lengkap dan yang sebenarnya itu benar, tetapi guru tersebut menyalahkan Ihsan karena Ihsan tidak mengikuti apa yang ada di buku pelajaran. Kemudian untuk adegan selanjutnya ada di jam 01.03.08, yaitu guru menjelaskan pelajaran tanpa melibatkan murid.
yaitu gurunya menjelaskan sendirian tanpa ada keterlibatan dengan muridnya. Dan ini merupakan metode atau teori guru menjadi pusat pembelajaran. Dan di mana itu gurunya menjelaskan tanpa ada pertanyaan kepada muridnya, dan juga tanpa ada keterlibatan sama muridnya sama sekali. Kemudian selanjutnya ada pada adegan di jam atau menit 01.10.38. Itu scene melihatkan bahwasannya temannya Ihsan terjatuh. Kemudian Ihsan membantunya. Dan ini pelajaran yang bisa diambil adalah seperti teori humanistik, yaitu pendekatan kepada manusia atau saling membantu satu sama lain. Kemudian pada adegan selanjutnya pada menit atau jam 01.12.12 itu guru baru Ihsan memberikan hiburan sebelum pelajaran. Dan ini merupakan teori humanistik atau pendekatan terhadap siswa atau murid agar lebih dekat dan lebih melekat pada guru dan siswa. Dan juga akan menjadikan penyampaian materi lebih baik lagi. Kemudian pada menit atau jam 01.17.30, guru Ihsan memberikan kebebasan terhadap murid-muridnya untuk berimajinasi dengan menggambar dan melukis. Dan ini merupakan teori kebebasan belajar dan ekspresi diri. Akan tapi guru Ihsan di situ dia kebingungan dengan Ihsan yang tidak dapat atau tidak bisa berimajinasi pada jam tersebut. Karena perlakuan Ihsan yang aneh di antara teman-temannya, yang pada saat itu teman-temannya menggambar atau melukis, akan tapi Ihsan sendiri tidak melukis atau menggambar. Kemudian maka dari itu di menit atau jam 01.18.18, guru memperhatikan murid satu persatu, yaitu guru Ihsan memperhatikan murid satu persatu, dan dia melihat keanehan pada Ihsan, yaitu Ihsan tidak seperti murid yang lainnya menggambar, berimajinasi, dan melukis. Dan teori tersebut adalah menekankan pendekatan personal dan hubungan guru ke siswa. Pada adegan atau scene di menit atau jam 01.41.55, guru Ihsan, Pak Aram, mengetahui kekurangan murid atau kekurangan Ihsan yang harus diperbaiki dan harus dibenahi. Dan ini merupakan teori atau metode pembelajaran untuk memahami konsep siswa. Dan sejak saat itu, Pak Aram atau gurunya Ihsan mengetahui bahwasannya Ihsan mengidap atau memiliki kelainan disleksia, yaitu tidak dapat membaca atau menulis, atau kesulitan dalam membaca dan menulis. Maka dari itu, pada scene di menit atau jam 01.49.43, guru Ihsan, Pak Aram, bercerita dahulu sebelum pelajaran, agar semua siswa dapat memahami dengan mendengar ceritanya dia. Dan ini merupakan metode atau teori kognitif. Kemudian pada scene selanjutnya, di menit atau jam 02.03.37, guru Ihsan, Pak Aram, memberikan perhatian lebih terhadap Ihsan yang memiliki kekurangan atau yang mengidap kekurangan atau penyakit disleksia. Dan ini merupakan teori humanistik atau pendekatan guru terhadap siswa. Kemudian, kritik saya pada pendidikan yang ada di film ini adalah terlalu kejam dan keras untuk anak yang memiliki kekurangan seperti Ihsan yang kesulitan untuk membaca dan menulis. Dan itu seperti halnya memaksa anak bayi yang berumur 5 bulan untuk bisa langsung berjalan. Dan menurut saya, untuk film ini, semuanya itu butuh proses dan metode yang berbeda-beda dalam mengajarinya dan mengembangkannya. Kemudian, solusi pendidikan untuk film ini adalah itu dengan diadakannya pendidikan yang memahami keunikan setiap siswa.
agar guru-guru mengetahui keunikan atau kebutuhan apa yang harus didapatkan oleh setiap siswa. Kemudian, mengurangi budaya hafalan dan tekanan nilai agar siswa tidak serta-merta menjunjung tinggi nilai, akan tetapi dia menjunjung ilmu dan pengamalan ilmu tersebut. Kemudian juga pendidikan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus, yaitu Ihsan yang sebenarnya mengalami disleksi ya, tapi lingkungannya tidak dapat memahami bahwasanya Ihsan mengalami disleksi tersebut. Kemudian lanjut kepada kesimpulan dari saya, kesimpulan film ini adalah tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang sama, sebagaimana seperti Ihsan. Ihsan dia memiliki kesulitan dalam membaca dan menulis. Dia tidak bisa dipaksakan seperti teman-temannya yang sudah lancar dan membaca dan sudah lancar membaca dan menulis. Hal tersebut jika dipaksakan, dia akan tertekan dan dia tidak akan bisa berkembang sama sekali. Untuk refleksi pribadi saya, setelah saya menonton film ini, saya jadi tahu bahwasanya tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Dan saya juga jadi tahu bahwasanya di dunia ini memiliki banyak sistem pendidikan yang banyak dan berbeda-beda. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Karena setiap orang memiliki perhatian yang lebih dan kecocokannya dalam sistem pendidikan tersebut. Kemudian, pesan pendidikan pada Fanta Reza Menpar ini adalah setiap anak itu unik atau memiliki keunikannya masing-masing. Dan tidak semua anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang sama. Kemudian, nilai akademik itu bukan satu-satunya acuan atau ukuran kecerdasan. Kemudian juga, guru harus memahami kondisi siswa dan guru juga harus memahami apa yang dibutuhkan dengan siswanya. Dan mungkin begitu saja dari yang saya sampaikan sepanjang ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.